Nah, jangan tuh. Jadi nggak boleh buang air kecil di air yang diam. Terus ditahan sampai ke rumah. Ya tahan juga agak mungkin Pak ya. Kita pengen kebelet, pengen buang air kecil di tengah jalan, masa mau ditahan sampai ke rumah? Kalau kita terpaksa buang air kecil di jalan, maka tadi caranya jangan di tempat air yang diam. Juga nggak boleh di apa lagi? Nanti banyak hadis-hadis tentang buang air kecil ya. Enggak boleh di pohon yang rindang. Khawatir itu tempat peristirahatan baik jin dan manusia. Nggak boleh. Kemudian di apa lagi? Nggak boleh kalau ada lubang kecil kita kencingin, iseng, wah ini kayaknya tempatnya nih. Jangan. Khawatir di dalamnya ada makhluk tersiksa dengan air kencing kita. Ya, karena air kencing itu air yang nggak tawar Pak ya. Kalau ada semut kena air kencing, waduh kata dia, musibah. Iya banjir buat dia, udah mana bau. Terus air kencing itu kan mengandung racun. Coba aja itu tembok kalau sering dikencingin lama-lama apa yang jadi Pak? Berkerang kan ya, berkerak. Keras tuh lama-lama ada kuning-kuningnya. Karena air kencing itu banyak kandungannya. Makanya tadi itu ya. Di antaranya kalau di dalam bab ini karena masih bab membahas tentang air, jangan di air yang diam. Kita baca satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wali muslim minhu wali Abi Dawud wala yagtasilu fihi minal janabah, yang artinya dan janganlah ia mandi di dalamnya minal janabah, dalam karena junub. Artinya jangan air tadi yang udah dikencingin dipakai mandi junub ya. Artinya ini ya perlu hati-hati dalam menggunakan air, baik untuk mandi junub kemudian ataupun ketika kita buang air kecil. Saya kira hari ini karena syuruknya udah tinggal beberapa menit lagi ya. Ini hadis yang terakhir sampai hadis ke-8 dalam bab ini. Sebelum saya akhiri, bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan tentang air. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab, buat PR ya Pak ya. Ada barangkali? Nggak ada ya? Berarti udah paham semua tentang air mah ini. Alhamdulillah. Karena memang dalam fikih itu setiap ketemu pertama babnya tentang air, tentang bersuci ya. Berair lagi, tapi ini hadis ini air terus. Tapi nggak apa kita terus ya menambah ilmu tentang air. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua ya, dan menjadi ibadah kita semakin menjadi yakin. Karena yang namanya ibadah itu harus didasari dengan yakin, nggak boleh ragu-ragu. Misalkan kita mau wudu ada air di kolom kita ragu-ragu, maka nggak boleh dipakai. Kalau kita ragu-ragu harus yakin ini suci. Kalau suci pakai, kalau nggak suci jangan dipakai. Jadi jangan ragu-ragu. Begitu juga kita membasuh anggota badan kita, jangan ragu-ragu. Makanya biar nggak ragu-ragu harus jelas membasuh tangan sampai basah bener sesikut 3 kali. Membasuh kaki jangan dikucurin dong pakai air di keran. Kita gosok-gosok juga sela-sela kakinya, kalau perlu dilihat telapak kakinya. Jangan-jangan ada bekas cat. Kita tadi habis ngecat nih. Oh, ada bekas cat nempel. Catnya kebetulan yang mahal nih. Catnya yang mengandung karet. Wah, ini dibersihin. Jadi harus berdasarkan yakin. Ya, ibadah itu harus yakin. Begitu juga kita mau sholat. Sholat itu kan yang harus suci apanya?
pakaian, badan, dan tempatnya. Pertama pakaian kita, bukan berarti harus baru, tapi yang penting bersih dan suci. Walaupun udah lusuh bolong-bolong nggak jadi masalah, yang penting suci. Yang kedua badan kita harus suci juga. Yang ketiga tempatnya harus suci. Jadi harus yakin. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan yakin ya. Saya kira ini saja yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluma tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna makhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mizan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bentol tapi iya. Doang juga kali kalau tutup buka yuk. Ikan kakap pak. Jangan ese, jangan ese. Ya ampun, dia. Jangan berbuta. Sing doang.